Salam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selamat pagi. Nah, saat ini saya mau memberikan sedikit tutorial tentang cara menanam sayur-sayuran di botol bekas yang banyak kita temui di rumah kita masing-masing. Contohnya seperti ini, ada tanaman sawi. Nah, ini ada juga tanaman kangkung seperti ini, yang mana ini bisa kita pergunakan sebagai sumber pangan atau untuk memenuhi sayur-sayuran di rumah kita masing-masing. Nah, saya akan memberikan sedikit contoh cara pembuatannya atau penanamannya di botol bekas ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat anak-anak yang kita didik, seperti itu ya. Nah, pertama saya sudah siapkan botol bekas seperti ini, kemudian gunting, kemudian ada pisau, kemudian ada di sini bibit tanaman. Ini bibit pakcoy. Nah, ada juga bibit kangkung. Nah, pertama-tama kita terlebih dahulu membuat lubang di sini. Kita membelah botol aquanya, botol bekasnya, kemudian digunting seperti ini ya teman-teman. Digunting rata seperti ini. Setelah itu digunting seperti ini menjadi dua. Nah, kemudian yang tutupnya ini kita beri lubang seperti ini. Nah, ini kita beri lubang yang mana nanti gunanya sebagai tempat untuk memberi resapan air seperti itu. Nah, setelah kita beri lubang supaya ini bisa bersatu, jadi sedikit kita berikan di sini kita gunting sedikit supaya nanti kalau airnya juga terlalu penuh, dia bisa keluar dari guntingan yang di sisi-sisinya seperti ini. Nah, setelah itu yang kita beri tanah itu yang ini, yang botol yang satu yang tadi ada tutupnya yang sudah dilubangi. Nah, ini saya sudah siapkan di sini tanah kompos seperti ini ya. Saya sudah siapkan tanah kompos. Ini kita isi sampai penuh, sampai padat. Ya, seperti ini. Kita padatkan. Diisi lagi sampai penuh, sampai padat seperti ini. Nah, kalau sudah padat seperti ini, kemudian botol yang satunya kita beri air. Nah, di sini saya sudah siapkan air. Botol yang satunya udah kesiram. Kemudian kita taruh botol yang sudah berisi tanah tadi ke dalam botol yang sudah berisi air seperti ini. Jadi gunanya apa? Kalau ada air di sini, tanahnya di sini, dan kita beri lubang, tanah akan menyerap air yang di sini. Jadi tanaman ini sekalipun kita nggak siram, dia akan selalu kelihatan basah. Jadi untuk cuaca panas seperti ini tidak masalah. Nah, ini kita tinggal beri bibit kangkung seperti ini ya.
Nah, tinggal kita beri bibit kangkung atau bibit yang lain, terserah mau bibit apa aja boleh. Nah, ini nanti tanpa disiram pun dia sudah tumbuh sendiri, teman-teman. Nah, ini bagus sekali, nanti dia bisa tumbuh sendiri dan kita lihat sekitar kira-kira 2 minggu hasilnya sudah seperti ini. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sayur di rumah kita masing-masing. Nah, saya juga sudah membuat seperti ini. Kalau ada barang-barang bekas di rumah, saya juga menanam juga seperti ini contohnya. Tapi bedanya dengan yang ini, kalau kita tanam di tempat seperti ini tanpa ada resapan air, teman-teman, dia kalau kita tidak siram, dia cenderung cepat kering tanahnya karena dia tidak punya resapan air, jadi harus selalu disiram. Nah, tapi nggak masalah, yang penting kita rajin menyiram. Tetapi kalau kita tanam di tempat botol bekas seperti ini yang kita beri air, ini dia tanpa kita siram pun, misalnya kita lupa, kita biarkan saja, dia bisa tumbuh dengan baik seperti itu karena dia sudah punya resapan air sendiri dari dalam. Nah, dan juga tidak memakan tempat. Ini bisa kita taruh di dekat tembok, di halaman rumah, atau di mana aja, yang penting terkena matahari. Nah, dan caranya juga mudah dan sederhana sekali. Nah, jadi teman-teman, ini bisa kita berikan pelajaran seperti ini untuk anak-anak supaya mereka juga belajar cara menanam tanaman, punya pengalaman, sehingga kedepannya nanti bisa juga menumbuhkan bakat mereka, minat mereka di dalam mengolah tanaman seperti itu. Nah, mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan anak-anak kita juga bisa mendapat pelajaran yang baik dari hal ini. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.